Jemaat Ngemingan dan pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang akan kita pelajari pada saat ini kita ambil dalam 1 Petrus 3 ayat 8 sampai yang ke-12. Bapak Ibu boleh buka Alkitabnya dan jangan ditutup, karena kita pada saat ini akan mengekspositorikan dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12 ini. Kita akan baca firman Tuhan. Dan akhirnya, hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Kita akan mencoba mengekspositorikan ini, dan sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan di surga, sekalipun hamba-Mu sudah mempersiapkan firman ini, namun kebutuhan kami yang terbesar adalah curahan Roh Kudus-Mu, supaya firman ini benar-benar kami mengetahui dan kami menjadi pelaku buat hamba-Mu dan bagi pemirsa yang mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengan firman ini saya mengambil satu tema, yaitu membangun persekutuan yang sehat. Kata persekutuan dari bahasa Yunani yaitu adalah koinonia, yang menekankan pada keeratan hubungan yang dilandasi kasih serta kesepakatan dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Jadi, persekutuan yang sehat dan benar bukanlah mencari-cari perbedaan yang dapat menciptakan perselisihan atau pertengkaran, melainkan menerima perbedaan sebagai pintu terciptanya keberhasilan. Ciri-ciri persekutuan yang sehat akan kita pelajari berdasarkan 3M. M yang pertama, di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. M yang pertama adalah mengasihi. Nah, mengapa kita harus mengasihi? Kita buka lagi dalam 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu, ya, garis bawahi, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Mengasihi, mengapa kita karena mengasihi? Karena kita telah disucikan dari dosa. Mengapa? Karena kita telah menyucikan diri. Ketika kita menyucikan diri, dosa itu tidak akan menghinggapi dalam hidup kita. Mengapa kita harus mengasihi? Karena 1 Petrus 4 ayat 8 berbunyi, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Mengapa kita harus mengasihi? Karena ketika kita mengasihi, membuat kita tidak berbuat dosa. Kalau di dalam kehidupan kita, gaya hidup kita selalu mengasihi, tidak ada dosa ini yang akan apa? Yang akan kita lakukan. Melangkah kepada M yang kedua. M yang kedua di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-9 berbunyi, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. M yang kedua adalah
memberkati. Memberkati. Mengapa kita harus memberkati? 1 Petrus 2 ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Banyak sekali kejahatan yang terjadi di saat pandemik saat ini. Banyak orang yang melakukan kejahatan, sehingga ketika dia tertangkap ada yang langsung ditembak mati, ada yang dipukuli. Nah, ketika orang-orang yang berbuat jahat ini mendapatkan pukulan, itu adalah dampak atau akibat yang dia lakukan. Tetapi ketika kita melakukan yang baik dan kita harus menderita, itu adalah merupakan kasih karunia. Lalu memberkati. Mengapa kita harus memberkati? Dalam 1 Petrus 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Mengapa kita memberkati? Karena memberkati adalah bukti ketaatan terhadap Allah. Bukti ketaatan terhadap Allah. Lalu mengapa kita harus memberkati? Amsal 11 ayat yang ke-28. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Mengapa kita harus berkati? Memberkati adalah panggilan untuk menjadi berkat. Saat ini banyak sekali orang yang ingin berbuat kebaikan. Di pandemik atau kita sekarang ini sedang menerima wabah corona, sehingga kita harus berbagi. Nah, ketika kita berbagi, ya, mungkin juga banyak juga yang menjadi permasalahan ketika kita berbagi. Kita ada visual, ya, video yang memperlihatkan bagaimana ketika seseorang dia akan menerima bantuan, dia di video, dia malu. Salah, iya. Ada ini juga boleh katakan ada salahnya, ada tidaknya. Semua tergantung di dalam diri kita. Motivasi kita di dalam berkati itu apa? Kebetulan saya juga dipercaya untuk membagikan sembako 25 paket. Yang luar biasanya, di dalam memberikan sembako ini, yang penerimanya ada satu kewajiban. Kewajibannya ketika dia menerima sembako itu, yang menerima harus membuat nasi bungkus sejumlah 15. Dan nasi bungkus ini dikumpulkan dan dibagikan ke tetangga sekitar. Ini mengajak bahwa kita bukan hanya saja menerima, tetapi juga memberi. Kita sudah diberkati dan kita harus juga menjadi saluran berkat. Ketika Topas, ya, Topas itu tokoh pemuda Advent, ya, dia juga memiliki ide bagaimana kita untuk bisa memberkati banyak orang. Akhirnya setelah dibicarakan, terkumpul dana, bahkan dari luar kota, dia juga mentransfer. Dan kita membuat nasi box. Kita bagi-bagikan. Ketika nasi box itu ada, saya foto. Ya. Ini untuk bukti, bukan memfoto orang untuk supaya dia mempermalukan, enggak. Bukti saya berikan kepada donatur bahwa mereka ketika memberikan dananya itu tidak salah alamat. Kita berikan, ya, kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, tidak perlu diekspos. Dan saya tidak memposting di Facebook. Kembali, memberi itu adalah bagaimana motivasi kita. Saya memposting di Facebook, ya, ketika saya donor darah. Ya, ketika saya donor darah, saya posting di Facebook dengan maksud bahwa saya ingin mengedukasi, saya ingin mengajak. Ayo di bulan puasa ini, umat-umat Tuhan, mari kita apa?
untuk berdonor darah karena banyak yang sangat membutuhkan. Motivasinya bukan untuk dilihat, bukan untuk kemegahan diri kita, tetapi semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu melangkah kepada M yang ketiga. 1 Petrus 3 ayat 11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. M yang ketiga, mencari perdamaian. Dengan cara apa kita mencari perdamaian? 1 Petrus 3 ayat 10 berkata, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ini kasus terjadi. Banyak orang yang emosi ketika menghadapi COVID-19 ini. Di tempat kami tinggal, memang agak terlambat di dalam penyemprotan. Tetapi bukan berarti kami ini diam. Kami sudah berusaha. Bagaimana untuk membeli, bagaimana kita untuk pinjam. Waktu pertama-tama sangat sulit. Obatnya juga sulit. Namun ada seorang yang juga adalah tokoh masyarakat. Dia datang, dia marah-marah dengan nada tinggi. Apakah RT itu tidak, dia katakan apakah pengurus RT itu tidak bisa mengeluarkan uang? Dia dengan nada tinggi dia berkata demikian. Lalu saya katakan, Mas, kenapa Anda ini harus ngegas? Mengapa Anda harus marah? Anda bicara dengan saya pun juga secara struktur bukan pengurus RT. Tapi mari kita mengajak. Mari ketika kita ada masalah duduk bersama. Seandainya dia berkata dengan baik, lalu kita ini ada masalah loh. Ayo kita dengan masalah ini apa yang kita lakukan? Oh ya, saya bisa, kalau kita memang belum disemprot, saya bisa usahakan untuk semprotannya. Oh si B nanti dia juga bisa, oh saya punya ini obatnya. Bicarakan baik-baik. Tetapi ketika dia berkata dengan nada yang tinggi, ya, ini apa? Menyakiti. Tidak berusaha untuk apa? Dengan lidahnya. Tidak berusaha dengan bibirnya untuk berkata-kata yang baik. Lalu mencari perdamaian dengan cara bagaimana? Dengan cara 1 Petrus 3:11, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Mengapa? Karena dalam 1 Petrus 3:12, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Nah, di sini mengapa mencari perdamaian atau dengan apa kita mencari perdamaian? Yaitu dengan cara menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Mengapa? Karena Allah murka dengan yang namanya kejahatan. Kita masuk kepada kesimpulan bahwa membangun persekutuan yang sehat itu ada yang harus kita lakukan, yaitu 3M. M yang pertama tadi, mengasihi. Harus ada kasih yang harus kita hidupkan supaya membangun persekutuan yang sehat itu bisa terjadi. Di dalam membangun persekutuan yang sehat itu harus memberkati. Karena kita diberkati, kita harus juga menjadi saluran berkat. Membangun persekutuan yang sehat itu, kita juga harus mencari perdamaian. Ketika kita mencari perdamaian, keadaan akan semakin jauh lebih baik dengan cara menjaga lidah kita. Nah, dalam membangun persekutuan yang sehat, jika kita mengandalkan kekuatan atau kekayaan, itu tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Kembali penekanannya. Dalam membangun persekutuan yang sehat, jika kita mengandalkan kekuatan atau kekayaan, itu tidak akan membuahkan hasil apa-apa.
Tetapi jika kekuatan kuasanya yang diandalkan, yaitu kuasa daripada Yesus Kristus yang kita andalkan, pasti akan berhasil. Jadi kita di dalam kehidupan kita, sepintar apapun, sekaya apapun, marilah kita mengandalkan Yesus Tuhan kita untuk melakukan semuanya ini. Dengan demikian kita akan berhasil. Sebagaimana yang dikatakan dalam Amsal 16 ayat 3 sebagai ayat penutup, dikatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Demikianlah firman Tuhan melalui 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12 yang kita ekspositorikan pada saat ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Di saat negara kami menghadapi wabah virus corona, kami berdoa kepada Tuhan supaya umat-umat Tuhan dilepaskan, dijauhkan dari virus corona ini. Sehingga kami akan diberkati Tuhan memperoleh kesehatan. Dan kesehatan yang kami miliki, yang Tuhan berikan itu dapat kami pergunakan untuk menyampaikan kabar baik bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk ada pengharapan bagi kami yang berdosa ini. Dan dengan demikian, dengan kesehatan yang ada, Tuhan pakai kami untuk tetap melayani dengan cara berbagi. Dan pada saat ini, ketika kami berusaha untuk membangun persekutuan yang sehat, biarlah kami boleh mengasihi sesama kami dengan tulus hati. Kami boleh memberkati ketika kami ini menjadi saluran berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami pun digunakan Tuhan untuk menjadi saluran berkat-Mu. Dan ketika kami membangun persekutuan yang sehat, kami juga mencari perdamaian. Biarlah setiap kata-kata kami, setiap perbuatan kami adalah kata-kata yang membangun, perbuatan yang menunjukkan karakter Yesus, sehingga Yesus akan dilihat di dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak dapat melakukan dengan kekuatan kami. Oleh sebab itu kami meminta kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menolong kami, yang memampukan kami, sehingga firman Tuhan ini akan benar-benar menolong kami. Bukan hanya saja mempelajari, tetapi kami boleh mengerti, dan Tuhan melalui pertolongan Tuhan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Diberkati jemaat Ngemingan, diberkati pemirsa, biarlah kasih karunia dari Tuhan boleh menjadi bagian kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa.